merupakan propaganda yang sama polanya seperti yang dilakukan oleh seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi atau Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Hampir sama polanya, yakni mendompleng nama besarnya Sayyid Murtadho Az-Zabidi, bahwa adanya Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah itu karena berdasarkan isbatnya Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu pengarang kitab Nasab Quraisy. Lahir pada tahun 156 Hijriah, wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah belum lahir, bahkan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafad juga belum lahir. Tapi mengklaim bahwa Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi ini telah mengisbat adanya nama Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Pengakuan sepihak mendompleng nama besar seorang nasabah Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Begitu juga Abu Nasr Al-Bukhari, pengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah fi Ansabis Sadah Al-Alawiyah. Ini Abu Nasr Al-Bukhari dikatakan mengisbat nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Kalau Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, di mana dan kapan saja, salam dari kami untuk panjenengan semua, semoga senantiasa berbahagia, senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, kenikmatan, keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, serta kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan beserta dengan anggota keluarga dan bahkan sampai nanti keturunan atau dzurriyyah panjenengan semua. Dari kami segenap tim Karma 212 mengucapkan permohonan kepada panjenengan semua, kami sowan ke hadapan panjenengan untuk bersilaturahmi, berinteraksi, berkomunikasi, thalabul ilmi. Semoga waktu yang kita sediakan senantiasa diberikan keberkahan dan menghasilkan kemanfaatan, kemaslahatan untuk kualitas ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita dalam lindungan dan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, kita akan membahas dan mengkaji ceramah atau mau'idhah dari cucunya Habib Soleh Tanggul yang bernama Habib
Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hadid. Ceramah tersebut jelas-jelas kalau disengaja itu merupakan kejahatan. Kalau tidak disengaja, maka itu merupakan suatu kejahilan, penipuan, dan pembodohan. Di mana dalam ceramahnya beliau itu menggebu-gebu, ya. Begitu semangatnya mendoktrin jamaah yang hadir pada acara Khol yang ke-48 3 hari yang lalu itu. Seakan-akan mengandung energi yang menancap ke dalam memori para jamaahnya, alias selalu diamini. Suaranya. Suaranya. Mohon maaf, nggih. Di studio kami hadir para kiai-kiai dari Madura, dari Lombok, dari Kesultanan Sela Parang, ya. Jadi beliau insya Allah nanti sebagian kita ajak live setelah live yang pertama ini. Karena teman-teman waktunya beliau bisa rawuh ke tempat kita ini untuk kita ajak bersama berjuang melalui pengajian yang kita selenggarakan bersama-sama. Kembali ke bahasan tentang isi ceramah Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hadid. Kalau disengaja, berarti memang merupakan propaganda. Yang sama polanya seperti yang dilakukan oleh seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Alawi atau Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Hampir sama polanya, yakni mendompleng nama besarnya Sayyid Murtadho Az-Zabidi, bahwa adanya Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu karena berdasarkan isbatnya Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi itu pengarang kitab Nasab Quraisy. Lahir pada tahun 156 Hijriah, wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah belum lahir, bahkan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat juga belum lahir. Tapi mengklaim bahwa Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi ini telah mengisbat adanya nama Ubaidillah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Pengakuan sepihak mendompleng nama besar seorang nasabah Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Begitu juga Abu Nasr Al-Bukhari, pengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah fi Ansabis Sadah Al-Alawiyah. Ini Abu Nasr Al-Bukhari dikatakan mengisbat nama Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Kalau Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy ini. Dua-duanya ini dicantumkan dalam kitab Ar-Raudul Jali, yang bukan tahqiqan atau salinan catatan kaki. Katanya yang mengatakan ini adalah Sayyid Murtadho Az-Zabidi sendiri. Nah, ini namanya klaim sepihak. Polanya sudah dapat kita baca. Begitu juga ketika menyebutkan tentang Muhammad Maulad Dawilah yang diramal sebelumnya oleh Al-Azwarqoni, pengarang kitab Al-Fakhri. Padahal tahunnya itu selang antara 106 tahun. Nggak masuk akal lagi. Jika ini didengar, dilihat, diterima oleh orang awam yang tidak mengerti ilmu sejarah dan ilmu nasab, maka ya pasti mengamini.
Pengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah, Fi Ansabis Sadah Al-Alawiyah, Abu Nasr Al-Bukhari itu lahir dan wafatnya saja itu tidak pernah muasir atau berjumpa langsung dengan Imam Alwi bin Ubaidillah, nenek atau kakek leluhurnya para Habib Bani Alawi. Yakni beliau Abu Nasr Al-Bukhari wafat antara tahun 341. Hampir sama seperti wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah atau An-Nafat. Sama polanya, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Ya, ini sebelum kita masuk dalam inti tema Mau'idhah Hasanah beliau, ya, kita tarik dulu sebelum dan nanti sesudahnya. Sebelumnya ya ini, sejarahnya kenapa kok para Habib itu selalu ngelantur ya. Apakah memang disengaja atau tidak tahu duduk permasalahannya? Kalau menurut saya, di saat memanasnya polemik nasab ini, Allah memperlihatkan kepada kita semua, umat Islam Indonesia khususnya, umumnya seluruh rakyat Indonesia, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para Habib-Habib Alawi itu ya seperti itu. Tidak ada nilai ilmiahnya, nggak sesuai dengan fakta sejarahnya. Dibantah kayak apa? Saat dunia loh, kumpulkan semua anggota Rabithah Alawiyah untuk membantah apakah yang dikatakan Habib Muhdur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu benar. Apakah mereka mau mendukung, membenarkannya? Nggak bisa. Hanif Al-Atos sekalipun nggak bisa, nggak akan bisa. Siapapun nggak akan bisa bantah, karena itu salah gitu loh. Ceramah itu salah. Pada waktu Khol yang ke-48 di Tanggul itu, yang hadir tidak hanya beliau yang ngisi ceramah. 15 menit kali berapa Habib yang datang. Bahkan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf juga turut mengisi acara tersebut. Ada Habib Salim bin Jindan juga. Gitu. Jadi ini sangat parah. Tapi inilah hikmah yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Serapat-rapat kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Lah inilah buktinya. Kok nggak hati-hati gitu loh. Kalau mau menipu ya Mbak ya rondo cerdas sedikit lah, belajar dulu kalau mau menipu. Karena apa? Yang mendengarkan ceramahnya itu orang banyak. Yang hadir di acara Khol yang ke-48 Habib Soleh Tanggul itu cukup banyak. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi cukup banyak. Direkam ya oleh YouTuber muhibin, berikut channel-channel pendukung Habaib Alawi juga. Gitu. Nah inilah namanya kalau tidak ditarik ucapan itu maka akan menjadi dosa jariyah. Dosa jariyah. Apalagi yang menyampaikan itu sekelas cucu dari Al-Habib Soleh Al-Hamid. Ini koreksi ya dari internal mereka, dari kami eksternalnya. Kami tidak iri, dengki, atau benci, tidak. Tapi berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarahnya apa? Tidak pernah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengisbat dan percaya tidak membatalkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah, itu enggak ada. Masanya berbeda. Jarak waktunya itu jauh. Ada yang ratusan tahun, ada yang bahkan hampir 200 tahun. Nggak bisa. Ya sama dengan pola yang tadi saya sampaikan, yang tercantum dalam kitab Ar-Raudhul Jali. Katanya Abu Nasr Al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilah mengatakan, mengisbat bahwa Ubaidillah itu benar-benar anaknya Imam
Ahmad Al-Abah atau An-Nafat atau Al-Muhajir. Terus Mus'ab Az-Zubairi, ya, yang mengarang kitab Nasab Quraisy, juga menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abah, diantaranya adalah Muhammad dan Ubaidillah. Padahal nggak terbukti. Karena apa? Jarak tahunnya itu nggak cocok, nggak nyambung, gitu, nggak nyambung. Ada cerita surat, ya, yang ditulis, ya, yang ditulis oleh Al-Azwarqani, pengarang kitab Al-Fakhri ini, ya. Padahal beliau Al-Azwarqani ini dengan Imam Muhammad Maulad Dawilah itu nggak matching. Beliau lahirnya 572, wafatnya 614. Pengarang kitab Al-Fakhri. Nggak mungkin, nggak nyambung. Nggak sezaman dengan Muhammad Maulad Dawilah. Nama Dawilah, ya, sebuah desa, itu disebutkan sebagai penguasa atau maulanya, pemiliknya. Ya, sama dengan Sohib Mirbat, Sohib Solo, Sohib Jogja, Sohib Malang itu nggak matching, gitu. Nggak matching, nggak nyambung. Nggak mungkin Al-Azwarqani meramal, ya, orang yang akan lahir pada 106 tahun yang akan datang. Ini sama dengan klaim sepihak. Polanya dapat kita baca, hampir sama seperti yang tercantum dalam kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi, karya Sayyid Murtadho Az-Zabidi, yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Ba'dzib dan yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani. Nggak sesuai, nggak sesuai. Nah, ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Acara haul tersebut, ya, walaupun saya tidak datang, tapi saya mengikuti dari jarak jauh. Proses mulai dari awal sampai tengah sampai akhirnya, dan bahkan isi-isi ceramahnya itu saya pantau, masih tetap aja, masih tetap aja. Ya, ada yang berkurang sedikit, tapi justru di poin penting mauidhah hasanah yang disampaikan oleh keluarga besar Habib Soleh Al-Hamid Tanggul itu malah justru seperti itu, gitu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua mempercayai, tidak mengingkari nasab Alawi bin Ubaidillah. Kok iso? Tahunnya berapa? Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Belum ada embrio Imam Ahmad Al-Abah, Imam Ubaidillah, apalagi Imam Alwi. Nggak ada sama sekali. Belum ada. Imam Malik itu lahirnya tahun 164, ya. Imam Malik kelahirannya tahun 90 Hijriah, wafatnya tahun 164. Itu wafatnya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Yang paling muda itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali itu lahir 174, wafat 241. 241 Hijriah. Ambillah Imam Mujtahid Mutlak 4 ini yang paling muda, ya. Imam Hambali, ya, wafat tahun 241. Ditarik ke wafatnya Imam Alwi 410 Hijriah, itu kena 169 tahun. 169 tahun sudah meninggal, kok mengisbat, yakin percaya pada Alwi bin Ubaidillah. Itu bagaimana? Dipikir bareng-bareng lah, sejarawan seluruh dunia aja kumpulkan. Matuk apa enggak itu? Kalau mau menipu, ya Mbak ya rada cerdas sedikit. Bawa datanya, bawa bukunya. Jadi semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah mungkin mabniun alal musamahah, ringan, istighfar, taubatan nasuha, selesai. Kalau di hadapan manusia menyesatkan banyak orang sampai generasinya, maka kita harus mencabut ucapan kita itu. Bahwa yang disampaikan oleh Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu salah. Maka Habib Muhdor harus mencabutnya. Jangan malu untuk mencabutnya dan minta maaf kepada jamaahnya. Kalau saya jelas nggak percaya. Dipaksa untuk percaya nggak bisa percaya karena nggak ilmiah. Nggak ilmiah.
Seluruh pakar nasab sedunia semua percaya nasabnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Cuma ada di Indonesia saja. Kok bisa berkata seperti itu? Malah berkata lagi, wah ini paling bayaran, musiman, dan lain sebagainya. Dan itu dikatakan sangat percaya diri, mengatakan itu. Itu bagaimana? Apakah selama ini tidak ada yang mengikuti ceramah-ceramah para Habib itu? Saya itu sering mengikuti. Ceramahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf, ya Ketua Rabithah Alawi, saya sering mengikuti. Hati-hati Kang, jangan mudah untuk menyampaikan memutarbalikan sejarah di hadapan jamaah. Berbahaya. Berbahaya. Kalau jamaahnya 10 orang itu ya gampang ya. Jamaahnya ribuan ya. Ribuan. Jadi walaupun saya tidak hadir pada acara hal tersebut, saya tidak melarang dan mengharamkan. Ya, cuma kalau bisa jangan berlebihan dalam mengkultuskan tokoh orang per orang. Walaupun sekelas waliullah sekalipun, apakah itu waliullah benar-benar sesuai dengan standar Allah, atau waliullah yang standar manusia, atau standar dua-duanya, alias masyhur, yang sudah benar-benar sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, syariah, hakikah, ya, tarekat dan ma'rifahnya. Kalau tidak ya jangan mudah percaya. Pastinya akan ada endorse atau tambahan informasi baru untuk membumbui agar semakin dipercaya oleh banyak orang. Apalagi hal tersebut juga sangat mewah. Di antaranya makam beliau Habib Soleh Al-Hamid Tanggul dihiasi dengan bunga-bunga yang cukup megah seperti mantenan. Kalau saya nanti meninggal, saya tidak akan mau ya di kholi mewah seperti itu. Karena apa? Yang namanya sudah meninggal itu kan tempat peristirahatan terakhir kan ya. Tempat peristirahatan terakhir itu lah kepengin urip tenang nang alam barzah menunggu dikiamahkan, kan begitu seharusnya. Lah kok malah dirame-rame no? Ini tradisi apa gitu loh ya? Tradisi apa? Ulang tahun ya di makam. Maulid ya di makam. Istighosah di makam. Coba ya kan? Doa di makam, sholat di makam, bagaimana? Padahal pesan Rasulullah SAW, jangan jadikan makam-makam kuburan kalian seperti masjid, jangan. Toh kalau memang tidak berlebihan ya tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau tidak berlebihan. Tetap saya mendoakan semoga Habib Soleh Al-Hamid Tanggul diampuni segala dosa kesalahannya dan diterima semua amal baik dan ibadahnya serta amal jariyahnya, dan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan hamba-hambanya yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 48 tahun yang lalu beliau menghadap ilahi Rabbi. Wafat tahun 1976. Wafat tahun 1976. Umur beliau 83 tahun, ada yang mengatakan 81 tahun, ada yang mengatakan 86 tahun. Mana yang benar? Yang benar itu 83 tahun. Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab. Saya punya manuskripnya. Gitu. Ada dasar kitabnya. Mana kitabnya? Idamul Qut. Kitab Idamul Qut. Fi dzikri buldani Hadramaut. Ini kitabnya. Merekam adanya aktivitas mulai dari Hadramaut umur 21 tahun hijrah ke Indonesia. Mampir dulu ke India, ya mesti transit Palembang, Jakarta, Surabaya, ya lalu ke Lumajang. Ke Lumajang. Belum ke Tanggul dulu, karena di sana ada sepupunya yang sudah dahulu berada di Lumajang. Lamajang Tigang Juru. Di Lumajang itu ya belum jadi wali, masih muda kok, masih single. Lalu menikah di Lumajang, mendapatkan cewek ya atau gadis kembang asal Tempeh Lumajang. Namanya siapa ya namanya? Namanya Kamsiah. Ya, istri pertama itu Kamsiah namanya. Itu istri pertamanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid.
Dari Ibu Hamsiah mendapatkan 3 orang anak yang bernama Abdullah Al-Hamid, Ali Al-Hamid, dan Syarifah Nur Al-Hamid. Lalu beliau kan ikut sepupunya ya yang ada di Lumajang Kota. Lalu pindah bikin rumah sendiri di salah satu gang namanya ya. Gang gang apa ya? Cempeh itu namanya. Jadi tidak termasuk perumahan elit itu enggak. Ya biasa, rumah biasa, rumah biasa. Jadi Khamsiah menikah dengan Habib Soleh Al-Hamid, ya, membangun rumah di Gang Sumber, maaf, Gang Sumber, Gang Sumber, ya, itu, di daerah Tempeh. Jadi agak ya beberapa kilometer dari Lumajang Kota. Lalu setelah berada di Tempeh Lumajang, perkiraan 12 tahun, ya ada sumur, bangun ya namanya rumah kan pasti ada sumurnya, yang sampai sekarang dikeramatkan, tapi bukan sumur yang asli itu, sudah dirubah. Yang nemukan juga Habib-Habib itu. Nah, setelah menikah dengan Khamsiah, beliau menikah lagi dengan gadis Tanggul ya. Setelah pindah ya, selama 12 tahun di Tempeh, pindah ke Tanggul, nikah lagi dengan seorang putri yang bernama Siha. Memiliki 1 orang anak yang bernama Syarifah Fatimah. Terus setelah itu nikah lagi, mendapatkan gadis asal Tanggul lagi, tapi tidak memiliki anak. Terus yang terakhir itu menikah lagi, terakhir atau yang tidak, pokoknya menikah lagi, mendapatkan seorang wanita dari marga Al-Habsyi, dari Banyuwangi, bernama Syarifah Fatimah namanya, binti Mustafa Al-Habsyi dari Banyuwangi, mendapatkan anak Husain Al-Hamid, Ali Al-Hamid, dan Syarifah Khadijah Al-Hamid. Ada yang mengatakan menikah lagi, mendapatkan anak ya, selain dari 3 ini. Ada yang mengatakan ada Syarifah Fatimah, Fatimah yang meninggal hampir 1 tahun yang lalu, yang umurnya 100 tahun ya, yang seperti Robi'ah Al-Adawiyah, doanya mustajabah. Terus sama seperti Syekh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi itu, sama seperti itu. Beliau doanya benar-benar diijabah oleh Allah. Itu putrinya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Nah, yang Muhammad, ayahnya Habib Muhundor ini, nah itu ya wakila anaknya Habib Soleh Tanggul dengan Syarifah Khadijah Al-Habsyi. Syarifah Fatimah binti Mustafa Al-Habsyi dari Banyuwangi itu. Nah ini informasi kadang-kadang kan simpang siur, simpang siur. Jadi hijrah dari Tempeh ke Tanggul itu beliau 12 tahun di Tempeh Lumajang, lalu di Tanggul itu sampai wafatnya, sampai beliau wafat. Rumah yang di Tanggul itu dekat dengan rel kereta api ya, tidak jauh dari stasiun Tanggul, stasiun Tanggul. Nah, ini ada Hubabah Fatimah binti Habib Soleh Al-Hamid, itu meninggal tanggal 3 Mei 2023 yang lalu. Yang mimpin pelepasan jenazahnya juga Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Nah, inilah sejarah beliau Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Dari sudut pandang siapa kita memahami seorang sosok wali ya, atau orang suci ya. Tergantung kita dari sudut pandang ilmiah atau hanya sekedar sugesti keyakinan hakikah. Kalau hanya sekedar keyakinan tanpa ilmu ya nggak ilmiah nantinya. Akhirnya yakin, akhirnya dapat informasi apapun, tidak ada kata kritis mengkritisinya. Apa yang disampaikan oleh Habib Muhundor ya bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu ya bener kabeh, padahal salah semua. 99% itu salah. Ceramahnya Habib Muhundor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu salah semua.
Bahaya ini, bahaya. Inilah keajaiban ya maunah dan karomah yang Allah perlihatkan kepada kita semua sebagai oleh-oleh ya, agar kita melek sejarah ya, dan mampu membuka wacana memilah ternyata Habib itu seperti itu sejak dulu. Saya kan sering mengatakan sejak dulu seperti itu. Apakah ini sabukul lisan atau memang tidak sengaja atau bagaimana ya? Ya kelihatannya sengaja, sudah direncanakan. Nah ini loh, dalam Idamul Qut menyebutkan tentang sejarah datangnya Habib Soleh Tanggul ke Indonesia. Halaman 273. Wafil khirbah al-madhkurah jama'atun min ali bakarman wahum masyayih wa indahum awsyab minar ra'aya. Khirbah wa mim masyahiri rijalil khirbah minas sata al-syekh Abi Bakar. Biasanya kalau ada Habib BSA itu bin Syekh Abu Bakar biasanya. BSA itu bin Syekh Abu Bakar. Yaitu As-Sayyid Al-Wali As-Soleh. As-Solih ya Soleh. Al-Habib Soleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdillah bin Habib Soleh bin Abdillah Al-Hamid. Digelarnya Al-Hamid. Tadi Habib Soleh Al-Hamid atau Habib Soleh Tanggul. Wulida bil khirbah sanata 1300 diksidan min kasbiyadai. Setelah pindah dari Tambah, bangun rumah di Tanggul beserta dengan masjidnya. Nah, masjidnya itu dari tanah wakafan, ada yang mengatakan hibahan, ada yang mengatakan itu hadiah. Tumabana masjid dan akhor samahu Riyadus Shalihin sampai sekarang itu. Beliau memang seorang dermawan, ahli bersedekah, tidak eman gitu loh. Ahdahu ardahu ahadul muwatinin. Jadi Haji Abdul Rosid yang ngasih tanah itu untuk beliau. Dihadiahi tanah oleh Haji Abdul Rosid ya, seorang pengusaha ya kaya ya, tuan tanah. Wa kana manziluhu maftuhan 'ala dawam lil adyaf wa kana la yakhlu min ahadin minhum wa la takhlu sa'atan fi yaumihi min zair. Wa kana yurabbi ba'dal yatama indah. Jadi beliau juga mengasihi anak-anak yatim, memelihara anak-anak yatim. Bagus akhlaknya beliau Habib Soleh Tanggul itu benar-benar soleh ya, soleh, seorang yang saleh gitu. Tapi ternyata kena kecucunya Habib Mundur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid malah justru kurang soleh ya, kurang soleh, tidak bisa menjaga nama baik dari mbah buyutnya, mbahnya sendiri. Nah inilah ayah karomah maunah yang Allah perlihatkan untuk kita semua. Mampukah kita membaca fenomena seperti ini? Ada seorang cucu yang berceramah di acara khaul mbahnya yang dianggap sebagai seorang waliullah ya, tapi justru malah mengatakan, menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Imam Madzhab 4 dicantumkan, dicantoli, ya, diklaim mendukung nasabnya leluhur beliau, Alwi bin Ubaidillah. Tidak hanya Madzhabul Arba'ah saja, tetapi ya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, dicantumkan semua. Mbah Hamid Pasuruan, ya, Mbah Khalil Bangkalan, semuanya dicantumkan. Ya polanya itu seperti itu. Padahal mana buktinya? Mana buktinya? Nggak dapat memperlihatkan bukti, menampilkan buktinya. Nah, itulah pola kebohongan, penipuan, pembodohan. Ini sangat berbahaya bagi generasi kita. Oleh sebab itu kami melindungi para jemaah yang hadir pada acara haul tersebut untuk berhati-hati, harus selektif, bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. Itu jangan dimakan mentah. Wes pokoknya bener taklid buta, ya. Kita ini manusia yang memiliki akal dan pikiran, perasaan, akal sehat. Jangan seperti orang yang tidak dikasih oleh Allah akal sehat. Kita harus mampu membedakan ma bainal haq wal batil,
mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mungkin demikian mukadimah ini saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membaca tulisan tangan panjenengan. Semoga cukup banyak tulisan panjenengan yang kami baca ini nanti. Oke. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim, 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 karena cukup lama kami nggak berinteraksi dengan tulisan panjenengan. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur ya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Muhajirin jamilun. Salam yai, mohon maaf lahir batin. Manusia jenis Habib ini di mana tempat akan selalu menimbulkan masalah karena tidak jujur pada dirinya sendiri. Nggih. Mungkin begitu nggih, Pak Muhajirin jamilun. Kang Dekan, di sekitar Sunan Kudus, makam Sunan Kudus, Jawa Tengah, para Habib sudah ikhlas menerima kenyataan dan mereka sudah kembali jualan minyak wangi lagi. Alhamdulillah, nggak apa-apa Kang Dekan. Nggak apa-apa, yang penting halal. Jangan gengsi. Jangan ilmu simsalabim, kun fayakun, secepat kilat langsung kaya. Nggak masuk akal, lalu menjual agama. Nah ini malah justru tidak baik. Lebih baik nggak apa-apa, kuli bangunan, misalkan Gojek, Grab, nggak apa-apa, yang penting halal. Yang penting halal, jangan menipu orang. Ingin hidup mulia, tapi nggak gelem sara, nggak gunung sengsara. Itu bagaimana? Arkim 10, lebih mulia jualan minyak wangi daripada jadi Habib. Lurus Pak Arkim 10. Nggak apa-apa, jualan minyak wangi nggak apa-apa. Abul terapi, kendal kultural, ikut wasilah perjuangan pelurusan sejarah Nusantara, Wali Songo, Kiai Nuria, Kiai Imaduddin, Kiai Abbas Buntet, Cirebon, Kiai Fatwaret, dan lain. Alhamdulillah, nggih Pak Abdul Terapi, nggih, karena ini perjuangan yang membela panjenengan semua, tidak membela diri saya. Untuk apa diri saya? Enggak begitu penting. Yang penting adalah nasib bangsa dan negara dan bahkan agama ini. Berikutnya Pak Targo Gwes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber ngepah lawang derek nyimak Abah Yai. Semoga Abah Yai Nur Iya selalu diberikan kesehatan. Amin. Para Habib sudah mulai oleng, takut jati dirinya ketahuan pada halu. Nggih. Pak Targo Gwes Lawang nggih. Yang menemukan makam Syarifah Khadijah di Bangil itu pertama kali adalah berkat dari petunjuk Habib Ba'abud dari Malang, Lawang. Tetangga jenengan. Jadi saya tidak percaya itu makam yang sejak dulu itu adalah makamnya Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah, nggak percaya. Saya dikritik orang, katanya waktu saya di makam Sayyid Sulaiman Mancilan Mojo Agung Jombang itu suruh belajar lagi katanya. Saya sudah belajar. Ya dikasih masukan ya saya terima, nggak apa-apa, saya terima. Masukan-masukan itu nanti tetap saya kumpulkan. Tetapi kalau masukan itu tidak ilmiah, tidak ada fakta, tertulis manuskripnya, ya babat Cirebonnya nggak tercantum, ya saya anggap itu masukan yang ya kurang bermanfaat lah, yang begitu. Jadi Syarifah Khadijah ya sebelahnya terminal kecil, sebelah timurnya alun-alun Bangil itu ya, itu bukan makam Syarifah Khadijah yang asli. Dulunya itu nggak ada makam Syarifah Khadijah itu. Saya punya banyak teman yang ada di sekitar situ. Jadi asli orang situ yang mengatakan dulu itu memang makam tua, tidak ada makam Syarifah Khadijah, nggak ada. Oke, berikutnya Pak Pamungkas Pramana. Ini pertanyaan yang kemarin Pak Kiai, kenapa tarekat yang tadinya ilmu tazkiyatun nufus tiba-tiba lompat pagar membahas ilmu akidah dan yang muncul malah cerita khurafat? Ini termasuk perilaku tarekat yang tidak muktabaroh, pelaku tasawuf yang tidak benar-benar zuhud, tidak benar berhati-hati dalam tarekatnya, dalam ketasawufannya. Karena intinya tasawuf itu adalah qad aflaha man zakkaha, telah benar dan sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Kalau jiwanya bersih itu tidak mau menipu, tidak mau istilahnya mengotak-atik akidah, karena akidah itu sudah baku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tinggal penguatan akidahnya saja. Tapi kadang-kadang pelaku tarekoh atau pelaku tasawuf ya, amalan tasawuf itu kadang-kadang secara berlebihan mengotak-atik akidah gitu. Jadi yang tujuan aslinya itu tazkiyatun nafs ya, tiba-tiba lompat pagar malah justru menyampaikan cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita yang tidak mengandung nilai ilmiahnya. Pak Pamungkas Pramana, pendapat Ar-Razi Hashim, Imam Ar-Rifai dan Al-Haddad itu ketemu di alam roh di Baitul Ma'mur.
Sehingga Rotib Al-Haddad bukan plagiat Rotib Ar-Rifai. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Tidak benar. Buya Ar-Razi Hashim itu lama-lama juga keluar ilmu halunya. Mohon maaf, beliau percaya pada Imam Mahdi Muhammad Qasim dari Pakistan. Muhammad Qasim dari Pakistan itu Imam Mahdi. Dan guru-gurunya itu juga dipeat sebagai Imam Mahdi versi Buya Ar-Razi Hashim. Sebaiknya Buya Ar-Razi Hashim belajar lagi lah ke kiai-kiai pribumi lah. Kiai-kiai tradisional. Semisal Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Ya kiai tradisional lah ya. Kiai Haji MH Ainun Najib. Kiai-kiai lokal sajalah. Kiai-kiai lokal aja, coba belajar dari kiai-kiai lokal dulu. Jangan halu, ya, jangan halu. Panjenengan itu dikenal banyak orang, dari kalangan artis, kalangan atas juga percaya pada omongan panjenengan, terus ngomong enak dewe, nggak boleh. Bisa-bisa nanti menyesatkan banyak orang. Jadi Ar-Razi Hashim kadang-kadang halu. Habib Al-Haddad, ya, Abdullah Al-Haddad bertemu dengan Imam Ar-Rifai, ketemunya di alam ruh di Baitul Ma'mur. Ngomong apa? Nggak boleh seperti itu. Toh kalau memang ucapan seperti itu disampaikan dalam lingkup khusus atau internal torekoh tertentu, ya, maka harus benar-benar dijelaskan supaya tidak membuat ruwet dan bulat pikiran jamaah atau para pendengar santri-santrinya, pengikutnya Buya Ar-Razi Hashim. Solihin lihin. Assalamualaikum Kiai. Zaman 4 madhab itu kan Ubaidillah belum lahir. Ubaidillah itu lahirnya 295 Hijriah. Wafatnya tahun 383 Hijriah. Ya belum lahir. Wong paling muda dari madhab 4 itu Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali 241. 241 Hijriah itu lahirnya Imam Ahmad Al-Abah, itu wakila ala pendapatnya Habib Abdullah bin Nuh dari Cianjur itu dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir. Tadi sudah saya siapkan, dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Kitab Al-Imam Al-Muhajir 241, 260, 274 atau 210 Hijriah. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Mungkin nggak ada yang benar semua, tapi nggak mungkin benar semua. Ya, jadi 241 meninggalnya Imam Hambali, Imam Ubaidillah itu belum lahir. Apalagi Imam Alwi 410, lahirnya Imam Alwi bin Ubaidillah itu nggak jelas. Tahun berapa itu nggak jelas. Makamnya katanya ada di Sumal, tapi ya tidak jelas juga. Makamnya Jadid, makamnya Basri pun tidak jelas. Nggak jelas. Jadi ini cerita-cerita yang memang dikarang kurang sempurna ya. Itu tadi pasti ada titik kelemahannya. Nggih, Pak Solikin nggih. Berikutnya, Satria Panuloh. Kalau sudah gila jabatan, hubul jah itu ya jabatan. Ya, kedudukan ya. Bangga nasab ya jadinya menghalalkan segala macam cara. Biarpun waliullah kalau sudah bangga nasab akan hina dunia akhirat, apalagi ini nasab palsu Yahudi. Nggih, memang begitu nggih. Jadi cara melihat ya dan menilai apakah ini seorang wali itu seorang waliullah misalkan ya, kita lihat aja lah input dan outputnya. Input keilmuan dalam dirinya, jiwanya suci atau kotor ya, terus outputnya di masyarakat seperti apa. Kalau memang beliau wali masyhur ya berarti manfaatnya terhadap masyarakat itu banyak. Kalau wali mastur ya enggak, ya mungkin pokoknya enggak membuat madorot, kerugian terhadap masyarakat luas. Itu namanya waliullah, baik yang masyhur ataupun mastur. Jadi tidak mau menipu orang. Pak Mustafa Ahmadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak habib pada ngibul dan anehnya saudaranya yang di NU enggak ada yang ingetin. Baiknya NU harus bersih dari Habib. Habib Lutfi harus dipecat dari Jatman dan jauhkan dari kiprah NU. Sudah sering saya sampaikan, Pak Mustafa Ahmadi. Para kiai itu punya rumah sendiri, Nahdlatul Ulama, yang namanya itu berasal dari usulan Kiai Haji Mas Abdul Aziz, Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, asli Surabaya. Pak Yai Hasyim Asy'ari itu sempat mengusulkan Jam'iyah Al-Ulama, Jam'iyatul Ulama, karena embrionya dari Nahdlatul Wathon, lalu Nahdlatul Tujar,
Nahdlatul Afkar atau Fikri, lalu menjadi Nahdlatul Ulama itu. Itu buatan dari kiai-kiai pribumi Indonesia sendiri, ya. Kenapa kok harus lompat pagar? Biarlah yang ngurus rumahnya orang NU ya, orang NU sendiri, orang kita sendiri. Kalau para habib itu silakan berkiprah di Robitotul Alawiyah lah. Jangan ngurusi urusan orang lain. Jatman juga harus kembali ke Romo Kiai Halwani, ya, atau Romo Yai dari keluarga Yai Munji, Romo Yai, banyak sekali. Ulama-ulama sepuh kita banyak sekali yang ahli Torekoh, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, wa Syadiliyah, pokok Torekoh Mu'tabaroh, An-Nahdiyah, banyak. Berikutnya Pak Roni Effendi. Assalamualaikum Kiai, minal aidin wal faizin. Sami-sami, waalaikumsalam Pak Roni Effendi. Mugi-mugi panjenengan sekeluarga dipun paringi sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah matur suwun. Amin amin ya rabbal. Begitu juga panjenengan Pak Roni Effendi. Samsul Huda Channel. Kadung keliru dalane dadi melarah gak karu-karuan. Alhamdulillah taksih wonten sing purun njlentrehaken. Matur suwun Pak Yai nggih, sami-sami Pak Samsul Huda Channel. Ini kan panggilan jiwa fardu kifayah. Kalau tidak ada yang seperti ini ya nantinya salah kaprah, yang salah bisa dianggap benar karena dipropagandakan secara terus-menerus. Berikutnya, apalah arti sebuah nama? Kita masyarakat pribumi Nusantara, haplogrup O, akan tetapi dengan PD, Dr. Fahrur mengakui dirinya Bani Alawi yang haplogrup G, segi wajah belas nggak ada tambang, tim tengnya. Kok ngaku haplogrup G Bani Ba'alawi nggih? Apalah arti sebuah nama? Memang Habib Ahmad Fahrur Razi Burhan Azmat Khon Ba'alawi sudah saya ingatkan di khusus satu video di channel ini nggih, Pak, apalah arti sebuah nama. Semoga beliau membuka wawasannya. Saya keturunan Sunan Giri itu enggak Azmat Khon. Azmat Khon itu anak terlantar. Abdul Malik katanya Azmat Khon dari India itu, dari Amul Faqih itu enggak kayak itu. Bahasanya lain. Itu nanti kita bahas pada sesi khusus gitu. Wirota Ariwangsa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Pertanyaan terbesar Ubaidillah dan Faqih Al-Muqaddam yang katanya ulama besar perawi hadis tapi tidak mempunyai karya tulis berupa kitab. Jelas. Faqih Al-Muqaddam itu asli namanya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Khalid Kisam, bukan Kosam. Tapi kadang-kadang saya mengatakan Kosam, Kisam. Yang benar itu Kisam. Baru mendengar ini nggih, Kisam nggih. Jadi tidak mempunyai karangan kitab, termasuk diantaranya adalah Ubaidillah. Ubaidillah kan imam ya, harusnya punya karangan kitab imam ya, namanya imam, enggak punya karangan kitab. Jadi kemungkinan ini adalah tokoh fiktif ya, tapi ada sosoknya yang memang makamnya ada, tetapi seperti apa ketokohannya ya, terus kualitas keilmuannya, keimamannya itu seperti apa ya, yang menulis dan meyakini sendiri itu dari kalangan internal Ba'alawi. Berikutnya Baratul Halwa. Assalamualaikum Yai. Habib Ba'alawi senjata paling ampuh untuk menaklukkan pribumi adalah senjata nasab. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jinak dan pribumi sudah aman dari senjata nasab. Tapi sayang masih ada jongos-jongos Ba'alawi. Semoga semuanya sadar itu Baratul Halwa, menyadarkan orang yang sudah ratusan tahun terdoktrin itu ya tidak bisa semudah membalik telapak tangan, perlu proses kesabaran, menyampaikan secara istiqomah. Sering kadang-kadang saya itu ditanya, WA saya yang sudah diketahui banyak orang itu ditanya, alasan dari yang pro Ba'alawi adalah ada kitab yang namanya kitab Abnaul Imam, karya Ibnu Toba itu kitab yang primer sezaman dengan ini. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu bukan kitab asli, itu namanya polanya sama seperti kitab Ar-Raudhul Jali gitu loh. Enggak asli itu. Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu sudah dirubah isinya oleh para pentahkiknya. Ini kitabnya. 3 kali bahkan 4 kali ada campur tangan Habib Yusuf Jamalulail juga. Jadi ini sudah tidak asli lagi. Manuskripnya pun enggak ada. Manuskrip bisa ditulis mereka sendiri. Ini cetakan baru. Itu yang dibuat dalil secara terus-menerus. Ibnu Toba, wafat tahun 378. Wah ini, pas ini, ada kitabnya. Kitab ada. Namanya aja dicantolkan, dicangkokkan.
Ya, aslinya kitab ini tidak layak menjadi Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al Hasan wal Husain. Tidak, tapi Al Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Ya benar itu ini loh, yang pojok ini lah namanya. Ini jangan nganu lah ya, kita harus jujur ya. Jangan berdusta lah ya. Aslinya itu namanya kitab ini, bukan Abnaul Imam ini, sudah nggak layak jadi Abnaul Imam. Karena sudah disalin oleh 3 orang penyalin. Mulai dari abad 12 sampai abad 14 Hijriah. Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah. Terus yang kedua Abul Awan Muhammad As-Safarini wafat tahun 1188 abad 12. Terus yang terakhir Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi tahun 1350 berarti abad 14. Sudah dirubah, ditambahi. Apalagi di sini juga ada campur tangan Said Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail, pengarang kitab As-Sajarah Az-Zakiyah itu. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Berikutnya, Pak Budi Susilo. Assalamualaikum Yai. Lumajang hadir Kiai. Waalaikumsalam, Pak Budi Susilo. Lumajang. Pertama kali Habib Soleh Al-Hamid Tanggul itu kan 12 tahun ditempeh Lumajang. Jadi kan mesti bisa meneliti bekas rumah dan masih ada sumur keramatnya di sana. Jangan terlalu dikeramatkan. Lumajang. Hadir Pak, monggo Pak Budi Susilo. Irfan Yugus Basuki, wajah-wajah Bangladesh. Ini hampir sama seperti wajah Rohingya yang sama. Zain Zeta, Ibu Zain Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Mayoritas Habib zaman sekarang itu asbun. Asbun itu asal bunyi. Bahkan sekelas Habib Umar bin Hafid juga asbun, asal bunyi. Menyamakan RA dengan NO. Kan tidak selevel, ingin dihormati tapi malas berjuang ngaku-ngaku. Leres panjenengan Bu Zain Zeta Pamekasan Madura. Apa yang panjenengan tuliskan dan apa yang panjenengan pahami selama ini ya tidak meleset dari kebenaran. Benar. Berikutnya Pak Karsono bin Yahdi, orang bisa dikenal, dihormati dan dicintai bukan karena doktrin dan gedabrusnya, tetapi karena kerja keras, hasil karya cipta dan akhlaknya. Lek bujukan, meksowan, beda no sopo sing kate percaya. Nah, ini dinasihati Pak Karsono bin Yahdi. Gitu loh, kalau ingin mulia itu bekerja keras, berjuang yang ikhlas gitu. Nggih, aja maksa-maksa wong kudu percaya. Sing enggak percaya Habib mati, masuk neraka, murtad suul khotimah. Ngomong apa? Ngomong apa? Salatnya enggak sah karena di dalam salat itu ada sholawat Ibrahimiyah kan, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sholawat Ibrahimiyah wa ala ali sayyidina Muhammad ya Habib ini. Kalau nggak percaya Habib Alawi berarti tidak sah membaca sholawat Ibrahimiyah itu. Ada yang mengatakan seperti itu mereka. Nggih, gabrus. Nggak benar. Nggih, Pak Nur Indonesia. Yang benar itu Ali Kholik Kosam apa Kisam Pak Kiai? Sebab Pak Kiai sering mengucapkan Kisam. Mana dasarnya Pak Kiai? Dasarnya ya memang semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jangan ngomong tok, gabrus itu saben wong iso. Saben wong iso akeh tunggale. Ngomong tok akeh tunggale. Tak carikan nggih. Karena kitabnya ada di rumah, ini kan di studio. Tak carikan dulu kitabnya secepatnya. Bismillahirrahmanirrahim, cepat kilat. Ini kan ya zaman sekarang, kitab itu bisa masuk goib ke dalam memori kitab berupa PDF. Jadi saya bacakan kitabnya. Nah, jadi supaya nanti jenengan bisa meniru Ali Kholik Kisam. Nah, kenapa kok saya sering mengatakan itu? Nah, ini di dalam kitab Tarikh Hadramaut karya Al-Hamid. Tarikh Hadramaut itu karya dari marga Al-Hamid juga, sama dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang menceritakan tentang halaman 459. Halaman 459 sampai 460. Di situ menyebutkan tentang biografi dari Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah. Yakni yang terkenal dengan nama Ali Kholik Kisam.
semua kan mayoritas kulit kosam, gitu. Saya sendiri yang kisam. Dasarnya ini halaman 459 sampai 460. Tarikh Al-Hamid juz 2. Saya bacakan. Walam yalbis atau yalbis walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Yalbis itu ya tidak tinggal. Hadzal imam alias Imam Ali Kholiq Kisam ba'da nuzulihi Madinata Tarim, setelah masuk di kota Tarim, beliau membeli ardon tanah bikorbi Koryatil Ajiz, dekat dengan desa Ajiz, bisrina alfa dinarin, dengan harga 20.000 dinar. Wagorosaha, dan menanamnya nakhlan dengan tumbuhan atau pohon kurma. Wabadana fiha daron, dan membangun di Koryah Al-Ajiz itu sebuah rumah. Wasamma, dan memberi nama tilkal ardi kepada bumi tersebut Bikisam. Bikisam. Nah, ini tak tampilkan ya. Bikisam. Bikasril Qaf. Bikasril Qaf dijelaskan. Biasanya itu kalau rumit-rumit itu dijelaskan dengan Bikasril Qaf, dengan kasrohnya Qaf. Bikisam dengan kasrohnya Qaf. Kelihatan? Pasnya kelihatan, Mas. Kecil ya. Oke, aku nggak nipu loh, yang nanti saya itu jujur apa adanya, karena ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yes, pokoknya percaya saya atau enggak ya. Pokoknya ini saya baca. Bikisam bikasril Qaf, dengan kasrohnya Qaf. Jadi Ali Kholiq Kisam. Semua yang tertulis di tulisan-tulisan silsilah para wali itu Ali Kholiq Kisam, Kholiq Qasam, Kholiq Ghazam. Kadang-kadang Habibul Fiqh itu karena Kholiq Ghazam. Kisam, Ali Kholiq Kisam. Nah, bikasril Qaf alasmi ardin, untuk memberi nama tanah atau bumi daerah kanat li abai bil Basroh, karena sesuai dengan tanah yang ada di daerah leluhurnya yang ada di Basroh, Irak sana, dekat pantai Teluk Persia itu. Kila, ada yang mengatakan wakana yustatofu biya ayyamar rudab wal ala dzalika akhiran ba'da athmari dzalikal ghars wa illa famastafahum inda tahawulihim ila Tarim kana bait Jubair summa bana jama'atan diyaron ila janibi dari hatta sorot qaryatan tusamma Kisam wa hiya baldatu Kisam al-ma'rufah al-an. Jadi sekarang masih ada daerahnya ini bernama Kisam. Tapi kalau ada yang mau mengatakan Qasam ya enggak apa-apa, terserah itu. Jadi jangan disalahkan kalau saya mengatakan Kisam, dalilnya dari juz 2 Tarikh Hadramaut karya Al-Hamid halaman 460. Nah, ini Kisam al-ma'ruf al-ma'rufah al-an. Wa min ajli dzalika luqiba Kholiq Kisam. Nah, Kholiq Kisam itu artinya gorisaha, yakni orang yang menanam, yang meramaikan, yang menyuburkan tanah Kisam. Nah, ini dalilnya nggih Pak Nur Indonesia nggih. Jadi ini ada dasarnya. Monggo diingat-ingat, direkam, ini sebuah ilmu yang bermanfaat nggih. Nah, ini waktunya nanti kita akan live lagi bersama dengan Kiai Madura. Untuk menyadarkan Tretan di Miring Madura harus kami datangkan seorang tokoh yang sangat berjasa dalam menyelamatkan silsilah leluhur Wali Songo dan di bawahnya, yakni Kiai Haji Raden Ahmad Zabidi. Mohon doa, beliau insya Allah bulan depan akan berangkat haji ke Baitullah bersama dengan istri dan beberapa anggota keluarga beliau. Kita doakan hajinya yang mabrur, diterima oleh Allah. Selamat pulang perginya, kembali ke sini, bisa bertemu dengan kami lagi. Nanti kalau nggak ada beliau, saya keberatan saya. Karena untuk terjun menghadapi orang-orang koprol itu harus ada orang yang sama-sama ya bisa. Kalau saya kan kadang-kadang kalau nemui orang-orang yang nganu kan kadang-kadang ya agak-agak tanggung gitu loh, masih tanggung. Kalau beliau pun bisa menghadapi semua orang. Demikian ini Pak Iqbal Abbas lagi loh, Pak Iqbal Abbas, mohon maaf nih, tak foto sekalian.
Iya wis, Kiai Pribumi paling top sak donya. Nah, Pak Iqbal Abbas ini sering mengkritik kami. Ya, saya nggak mengaku paling top sak donya, tapi saya berbicara berdasarkan data. Semua saya datangkan, kitabnya, bukunya ada. Tapi kalau Habib Muhdor, ya bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ngawur, nggak mendatangkan data. Ya, kalau apalan nggak apa-apa. Ya, tapi apalan tapi salah misal. Dosanya jariah. Nggih, Pak Iqbal Abbas, nggih, semoga jenengan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak Iqbal Abbas, aku ngasih tahu, biar kalian nggak banyak dosa ke Ba'alawi, nanti urusannya berat di akhirat. Saya bertanggung jawab. Semua berdasarkan data. Ada Quran, hadis, ijma, qiyas, ada kitab-kitab para ulama, ada kitab kalangan para mufassir, ya, kalangan mu'arrikh, nasabah. Kalau kita hidup berdasarkan apa datanya? Nanti dipendung di sini, semua sih kan duwe data. Sumbernya dari mana, dari siapa? Saya punya dasarnya semua. Dari siapa sumbernya, dari mana sumber kitabnya, saya datangkan semua. Jadi kalau jenengan, Pak Iqbal Abbas ini mengancam saya untuk banyak dosanya ke Ba'alawi. Justru kalau saya diam saja, saya banyak dosanya. Saya nasihati Ba'alawi, saya nasihati mukhibinnya termasuk panjenengan, sadarlah. Sadarlah Kang, cobalah mandi jinabat dulu. Mandi hadas besar dulu 3 kali. Tengah malam, biar sembuh dari pengaruh gendam ini. Biar sembuh, biar sembuh. Selama ini akal sehat Anda ditutup, tidak mampu berpikir sehat. Gitu. Jadi begitu, nggih. Tadi ada yang nanti kita teruskan kembali nggih pada acara live yang kedua nggih. Ada lebih dari 1.200 tulisan nggih. Tapi tetap alhamdulillah, terima kasih atas atensi panjenengan menulis di komentar ini, masih dapat kami lihat di kolom komentar di komputer atau laptop kami nanti. Bahkan di handphone ini masih bisa kami lacak, masih dapat kami pulihkan semua tulisan-tulisan panjenengan. Terima kasih. Semoga tulisan panjenengan setiap hurufnya senantiasa diberikan pahala oleh Allah 10, 100, bahkan 700 kali lipat kebaikan. Semoga kita mendapatkan informasi ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasannya yang sangat berbobot. Alhamdulillah kepada saudaraku yang masih setia di channel Umat Cerdas Official ini. Terima kasih dukungan saudara-saudariku yang seiman atau yang se-Indonesia. Sehingga para penyimak channel Umat Cerdas Official ini diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan adanya penjelasan, dengan adanya pengajian, ini rakyat Indonesia semakin cerdas, khususnya nasab dan khususnya masalah nasab dan sejarah, sehingga generasi muda-mudi kita tidak ditipu oleh kaum Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita Muhammad SAW. Dan tetap semangat terus karena polemik nasab ini panjang. Dan jangan lupa untuk menyuarakan terus kebenaran. Jangan sampai anak cucu kita ke depan dibodohi nasab cucu Nabi asli dan dibodohi sejarah kita. Ingat, wahai rakyat Indonesia, bahwa mereka dibawa oleh Belanda setelah merdeka Indonesia. Mereka diberikan kesempatan oleh kiai-kiai pribumi karena mengingat mereka pada lahir sebagai orang Islam. Tapi pada akhirnya mereka sebagai pengkhianat Nusantara. Mereka dikasih hati, minta jantung. Itulah kata-kata yang tepat untuk mereka, habaib. Satu lagi, jangan kasih panggung lagi untuk mereka. Cukup sekian dulu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.